hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Mega Latu. Inilah Sido Malam lengkapnya. Kita awali informasi pertama, KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hasto diperiksa oleh KPK 2 hari secara berturut-turut. Dalam pernyataan di depan media, Hasto yang didampingi kuasa hukumnya diperiksa sebagai tersangka. Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengaku dalam kondisi sehat. Sementara Hasto menepis keterlibatannya dalam kasus buron Harun Masiku. Sebelumnya, Rabu kemarin, Hasto juga sudah diperiksa oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun kemarin Hasto diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Doni Tri Istiqomah. Saat itu Hasto diperiksa sebanyak 52 pertanyaan oleh penyidik KPK. Jadi hari ini saya diperiksa dan merupakan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Kami meyakini bahwa kebenaran akan menang. Saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara, dan dari eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum, dari fakta-fakta persidangan terhadap kasus yang sudah inkrah, tidak ada bukti-bukti terkait dengan keterlibatan saya, baik terkait dengan suap maupun juga obstruction of justice. Bu Megawati Soekarno Putri untuk tidak perlu menjenguk saya. Kira ada satu hal yang perlu ditegaskan, bahwa sampai hari ini terkait dengan suap, ya, justru Mas Hasto mempertegas kembali tadi, dia pernah marah kepada Saiful Bahri yang meminta uang kepada Harun Masiku. Artinya apa? Ini keterlibatan Mas Hasto terkait dengan dugaan memberikan uang, ya, untuk membantu Harun Masiku menyuap, itu tidak ada. Ini satu hal yang pokok sekali. Kemudian yang kedua, juga kita konfirmasi mengenai apa yang mereka sebut dengan obstruction of justice. Ya, Mas Hasto sudah menerangkan bukti-bukti bahwa tidak ada bukti permulaan mengenai tindakan obstruction of justice ini. Kemudian yang ketiga, kami akan menghadapi perkara ini yang kita bicarakan dengan kepala tegak. Ya, tidak ada penyesalan dalam menghadapi perkara ini. Yakinlah bahwa kita akan bicara tentang kebenaran dan untuk keadilan. Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno memenuhi panggilan KPK Rabu pagi. Yapto diperiksa sebagai saksi atas dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Yapto hadir ditemani kuasa hukum dan beberapa politisi Partai Nasdem. Yapto tidak banyak bicara kepada awak media yang menunggunya sejak pagi. KPK memeriksa Yapto dalam kaitannya dengan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka Rita Widiasari. Yapto meninggalkan gedung KPK di sore hari usai diperiksa 7 jam lamanya oleh penyidik KPK. Ditanya awak media soal pemeriksaan yang dijalaninya, Yapto hanya merespon sedikit. Dari KPK berdasarkan salah satu masalah sebagai warga negara yang baik, ya, adil, menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga juga mencukupi apa yang diperlukan. Dan untuk yang lain-lain, ya silakan, kepada ini bukan kewenangan saya untuk bicara. Pemirsa, sebelum memeriksa Yapto, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila itu awal bulan ini. Tak hanya rumah Yapto, KPK juga menggeledah rumah politikus Partai Nasdem Ahmad Ali terkait dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Awal Februari 2025, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Taman Jeruk Utama Interkon, Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat.
Rumah ini diketahui milik politisi senior Partai Nasional Demokrat, Ahmad Ali. Setelah 2 jam penggeledahan, para penyidik KPK keluar dengan menggunakan 9 mobil dari dalam rumah. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen, uang, tas, dan jam tangan dari rumah Ahmad Ali. Penggeledahan ini terkait perkara gratifikasi yang menyeret nama mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Selang sehari, KPK juga menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno, di Bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. KPK menyita 11 mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Yapto. Penggeledahan itu juga terkait kasus korupsi yang menjerat Rita Widiasari. Pertengahan Januari lalu, KPK menyita uang senilai 476 miliar rupiah yang disita dari puluhan rekening atas nama berbagai pihak terkait kasus korupsi Rita. Penyidik KPK juga menyita uang asing dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura dengan total sekitar 125 miliar rupiah. Rita Widiasari sendiri telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Juli 2018 lalu. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar 110,7 miliar rupiah dan suap 6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI Kamis siang menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketua Komisi 4 Titi Soeharto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi penjelasan lengkap terhadap investigasi terkait kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPR meminta pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menuntaskan proses investigasi terhadap kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan KKP telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2 orang dinyatakan sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut di Tangerang. KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya, PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Pemeriksaan polisi tetapkan Kades Kohot Arsin bin Asib bersama 3 orang lain sebagai tersangka kasus pagar laut Tangerang. Para tersangka diduga memalsukan dokumen untuk penerbitan sertifikat pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa GIRE, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik,
surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Sebelumnya Bareskrim Polri telah menyelesaikan penyidikan pada 14 Februari lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk pemalsuan surat izin terkait penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut insiden penyerangan di Polres Tarakan, Kalimantan Utara bermula dari senggolan di tempat hiburan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut imbas dari insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Polres Tarakan, dirinya telah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo untuk memberi atensi terhadap peristiwa ini. Tim dari POM TNI dan Inspektorat Polri pun telah diterjunkan untuk menyelidiki peristiwa ini. Lebih lanjut, Budi Gunawan juga menjamin sinergitas TNI Polri terus masih terjaga dan tetap solid, sementara para pelaku yang terlibat akan ditindak tegas. Sampaikan dan saya jamin bahwa soliditas TNI Polri tetap terjaga. Memang terkadang ada di beberapa tempat secara tiba-tiba gitu, ada gesekan di lapangan, di daerah begitu, karena biasanya ada ya kesalahpahaman. Itu kan berawal dari senggolan di tempat hiburan, masih pada muda kan biasa, terus ribut, ujungnya seperti itu. Tapi sudah ada langkah cepat, saya sudah minta Pak Panglima, sudah ada langkah cepat, Pak Kapolri, semua sudah menugasi tim untuk turun ke sana, dari POM, kemudian juga dari Inspektorat, dan semua sudah dilakukan langkah-langkah proses yang dilakukan. Bagi yang bersalah ya akan ditindak, kemudian kerusakan sedang diperbaiki, dan pemulihan soliditasnya tetap dilakukan. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapolres Tarakan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tetap solid meski ada kasus penyerangan terhadap Mapolres Tarakan. Kapolri juga menyatakan Pangdam dan Kapolda telah menyiapkan langkah-langkah untuk menangani insiden tersebut. Ya, saya kira Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah, dan tentunya TNI dan Polri tetap solid, dan kita terus bekerja sama menjaga dan mengawal negeri. Tidak mengganggu solidaritas ya? Tidak ada, karena sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda. Himbauannya ke depan gimana? Mungkin kebetulan nanti kan di depan ada 490 kepala daerah, mungkin ke depannya ya, saya kira terus dijaga soliditas, sinergitas. Saya kira selama ini kita sudah melakukan baik di lapangan pada saat kita melaksanakan berbagai macam program, mengawal kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan pangan, dan tentunya ke depan sinergitas dan soliditas harus terus kita tingkatkan. Intinya memang kita sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana, dan tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun sama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga, bahwa kami masih terus menjalani dan menyelidiki para oknum, kemungkinan oknum, dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di satuan kami. Sanksi terberatnya ada komitmen sanksi? Pasti ada. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta agar peristiwa penyerangan Polres Tarakan diusut secara tuntas dan transparan. Dirinya pun meminta agar ada penyelesaian permanen terkait peristiwa tersebut agar tidak terulang di kemudian hari. Sebuah kejadian yang sangat amat merisaukan telah terjadi di mana Polres Tarakan diserbu oleh sekelompok orang yang diduga mereka adalah anggota prajurit TNI.
Nah, untuk itu kami menyerukan kepada semua pihak terkait, ya, baik dari seluruh jajaran TNI dan juga dari jajaran Polri untuk menelisik dan juga mencari tahu titik persoalan seperti apa, dan kepada mereka yang terlibat melakukan penyerangan kepada personel polisi, apapun alasannya itu tidak dapat dibenarkan, apalagi sampai dengan mengeluarkan kata-kata yang amat kasar. Mereka itu wajib diproses untuk menjaga wibawa institusi, dan semua sebab musababnya harus dicari tahu, ada penyelesaian yang baik sehingga tidak berlarut-larut dan ada solusi yang permanen. DPR RI melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Cibubur, Jakarta Timur imbas kasus dugaan BBM oplosan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga. Selengkapnya di Sido Malam.